أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifi al-huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyar ajma'in. Amma ba'du. Pujian yang nyata hanyalah milik Allah, Tuhan Rabbul Izzati, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menurunkan hujan dan membagi rezeki, dan Allah pula yang telah mengizinkan kita hadir di acara yang berbahagia ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada semua penonton yang dirahmati Allah dan yang insya Allah penghuni syurga. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat indah ini saya akan menyampaikan tentang adab kedua orang tua. Hadirin, jika masuk rumah saja ada adabnya, keluar masjid jangan lupa doa, bertemu guru senyum salam sapa, apalagi dengan orang tua yang melahirkan kita. Betul apa betul, saudara-saudara yang berbahagia? Nah, kalau boleh bertanya, di dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang paling berhak dengan adab terbaik yang kita miliki? Mungkin ada yang menjawab, tetangga, kerabat dekat, kakek, nenek. Ya, semua jawabannya memang sudah benar. Namun yang paling tepatnya adalah kedua orang tua. Merekalah manusia yang paling berhak dengan adab terbaik yang kita miliki. Ada yang tahu kenapa? Karena kedua orang tua kita merupakan sebab adanya kita di dunia ini, dan keduanya telah mengarahkan apa yang mereka miliki untuk mendidik kita agar menjadi anak yang saleh-salehah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Ridha Rabbi fi ridal dali wa sakhata. Maksud ayat tersebut, kita sebagai anak setelah beribadah menyembah Allah hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Itulah karena betapa mulianya mereka, sehingga Allah menempatkan perintah berbakti kepadanya persis setelah perintah menyembahnya. Dan ingat, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu,
darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya dan menyayangimu tanpa ada batasnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, meski kita besok menjadi orang yang sukses dengan harta melimpah ruah, kebun luas yang gempah-ripah, membangun rumah mewah, gedung megah, bodi kuat yang gagah, dengan mobil yang mewah, dan mencukupi kebutuhan orang tua. Itu semua masih belum cukup untuk membayar jasa-jasa mereka. Perbandingan bagaikan lumbung dan jagung, sebesar-besarnya jagung tidak akan pernah bisa melebihi lumbung. Begitulah perumpamaan jasa orang tua terhadap anaknya. Dan hal yang harus kita ketahui, kalau anak sakit, orang tua berjuang untuk kesembuhannya. Namun jika orang tua sakit, anak berharap segera mendapat warisannya. Jika satu ibu bisa merawat dan membesarkan 5 anak, namun 5 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Dan hal yang harus kita ketahui, karena begitu baik setianya orang tua kita, meski kita sudah dibesarkan, namun sekolah tetap diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan diberikan, rumah dibuatkan, terus dinikahkan. Setelah punya anak jadi penitipan, ngomongan seperti panti asuhan. Orang tua mendapat pekerjaan baru, yaitu GC, gendongan cucu. Namanya bukan anak yang berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua yang berbakti kepada anaknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai anak yang soleh-solehah, bagaimanakah adab terbaik yang harus kita lakukan pada orang tua? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali halaman 444. Sekurang-kurangnya ada 7 adab anak kepada orang tua sebagai berikut. Yang pertama, yang sahukul mihma, mendengar kata-kata orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, anak harus mendengar dengan baik, terutama ketika orang tua berbicara serius memberikan nasihat. Jika anak bermaksud memotong pembicaraan, sebaiknya memohon izin terlebih dahulu, bukannya malah memakai handset dan memutar lagu. Jarang goyang, jarang goyang. Yang kedua, yaqumul qiyamihima, berdiri ketika mereka berdiri. Ketika orang tua berdiri, anak sebaiknya juga berdiri. Hal ini tidak hanya merupakan sopan santun, tetapi juga menunjukkan kesiapan anak memberikan bantuan sewaktu-waktu diperlukan, diminta atau tidak. Yang ketiga, yang tathilu li amrihima, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Apapun perintah orang tua, anak harus patuh, kecuali perintahnya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terpaksa harus menolak, maka cara menolaknya tetap harus menjunjung kesopanan, memohon maaf, dan memberikan alternatif lain yang sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, yalni da'watihima, memenuhi panggilan mereka. Anak harus menjawab panggilan orang tua begitu orang tua memanggilnya. Yang kelima,
merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Yang keenam, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan yang ketujuh adalah tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah-perintah mereka. Seorang anak harus berprajangka baik kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, intinya adab kepada orang tua itu kita sebagai anak senantiasa berbuat baik kepada mereka dan mengamalkan ketujuh tuntutan Al-Ghazali, serta seorang anak tidak ada kebebasan bersikap apa saja kepada orang tua. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan awal syarahan saya tadi dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa berbakti kepada orang tua merupakan satu kewajiban agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.